Hai teman pemilih, selamat datang di podcast perdana KPU Kabupaten Ende dengan tema Opera, obrolan pemilu dan demokrasi. Untuk podcast perdana ini, kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Ende, Ibu Adelorata Maria de Lopesbi, yang akrab disapa Ibu Mary. Halo Ibu, apa kabarnya Ibu? Halo juga, Nona host yang cantik, kabarnya baik. Baik, terima kasih. Teman pemilih, sebelum kami melakukan perekaman video ini, kami sudah melakukan tes kesehatan. Untuk itu Ibu Ketua, kami persilakan Ibu Ketua untuk membuka masker, biar bisa menyapa teman pemilih semua dengan lebih dekat. Nah, teman pemilih sudah melihat wajah dari Ibu Ketua KPU Kabupaten Ende. Untuk itu Ibu Ketua, kami mempersilakan Ibu Ketua untuk menyapa dan mengucapkan, karena hari ini juga hari spesial, hari Valentine, dan kami meminta Ibu Ketua untuk menyapa teman pemilih semua. Hai teman pemilih, selamat hari Valentine 14 Februari 2022. Valentine adalah hari kasih sayang. Hari kasih sayang yang dirayakan oleh kita semua, karena kita semua tanpa memandang umur, memandang usia, memiliki kasih sayang. Semua makhluk hidup memiliki kasih sayang, terutama manusia. Hari ini 14 Februari 2022, perdana kita melakukan podcast, memberikan informasi penting terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Pada tanggal 14 Februari 2024, kita akan selenggarakan pesta demokrasi. Terima kasih Ibu Ketua. Teman pemilih, sebelum kita melakukan obrolan tentang pemilu dan demokrasi, boleh sedikit kita meminta Ibu Ketua untuk menceritakan Ibu perjalanan karir Ibu sampai dengan saat ini. Baik, terima kasih Ibu host yang cantik, teman pemilih semuanya. Saya menyelenggarakan pendidikan dasar saya di Kabupaten Ende, juga pendidikan menengah, lalu melanjutkan di perguruan tinggi di Universitas Nusa Cendana. Selama masa kuliah saya sudah aktif di kegiatan NGO. Selepas perguruan tinggi saya bergabung di NGO dan itu cukup lama. Saya juga pernah menjadi akademisi. Tahun 2014 saya bergabung menjadi penyelenggara pemilu, tepatnya mulai 7 April 2014 sampai 7 April 2019. Lalu 14 April 2019 nanti sampai 2024 tanggal 14 April saya menjadi penyelenggara pemilu. Teman pemilih sudah mendengarkan pengalaman perjalanan karir Ibu Ketua. Baiklah teman pemilih, sekarang kita akan melanjutkan obrolan kita Ibu Ketua tentang pemilu dan demokrasi. Ibu Ketua, berdasarkan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara, bagaimana Ibu Ketua persiapan dari KPU Ende sendiri untuk menyongsong pemilu dan pemilihan di tahun 2024, tapi masih dalam masa pandemi ini, Ibu Ketua? Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende sejak selesai menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2019, kami mulai berbenah diri, baik person maupun secara kelembagaan. Mulai tahun 2020 sampai dengan hari ini, KPU Kabupaten Ende terus melakukan persiapan-persiapan di berbagai aspek. Yang pertama, kami peningkatan sumber daya manusia secara internal. Jadi setiap person yang ada di Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende didorong untuk selalu meningkatkan kapasitas, memperdalam peraturan dan regulasi baik yang masih berlaku maupun yang baru, dan juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terhadap IT. Kami juga sejak 2020 hingga saat ini melakukan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan. Itu kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, lembaga pendidikan, TNI, Polri, media, sehingga nanti pada masanya ketika penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan 2024 itu
mulai dilaksanakan, kita sudah meminimalisir masalah-masalah yang selalu timbul di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan serentak yang akan kita laksanakan. Persiapan yang lain adalah kita terus membangun koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Dalam hal ini pemerintah daerah, masyarakat, pihak keamanan, media, para tokoh, dan semua stakeholder untuk terus menyampaikan informasi bahwa 2024 kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi, baik pemilihan umum untuk memilih DPR, mulai dari pusat hingga kabupaten kota, memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPD, dan juga di tahun yang sama kita akan menyelenggarakan pemilihan serentak untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Banyak persiapan yang kami lakukan dan kami terus kawal proses itu supaya ketika tahapan pemilihan dan pemilu serentak sudah ditetapkan, kita mulai jalan bersama. Wow. Teman pemilih sudah mendengarkan begitu banyak persiapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten ini. Baik teman pemilih, Ibu Ketua, nah kita berbicara pengalaman Ibu Ketua di tahun 2019 kemarin pemilu, pasti banyak sekali kendala yang dihadapi oleh KPU ND sendiri. Nah, untuk menyongsong persiapan pemilu dan pemilihan 2024, kira-kira nih Ibu Ketua, antisipasi apa yang sudah dipersiapkan oleh KPU Kabupaten ND untuk menghadapi kendala-kendala yang akan datang? Baik, jadi teman pemilih, setiap pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahun sekali itu dimulai sejak tahun 1955 sampai nanti akan kita lakukan, pasti ada kendala-kendala. Tetapi satu hal yang perlu diketahui bahwa penyelenggara pemilu setiap ada kendala pasti ada solusi. Tidak pernah terjadi, terutama di KPU ND, ya kalau ada kendala langsung tidak ada solusi, tidak ada. Termasuk persiapan kita untuk mengantisipasi kendala yang akan terjadi di penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak di 2024. Yang pertama adalah persiapan kualitas SDM kita yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, kita menyiapkan semua regulasi dan aturan untuk menjadi panduan kerja bagi kita, baik yang disampaikan atau yang dari hierarki dari KPU RI dan juga KPU Provinsi, KPU Kabupaten ND sendiri secara internal. Lalu kita memperkuat koordinasi komunikasi dengan lintas pihak yang nanti ketika ada tahapan-tahapan yang membutuhkan keterlibatan pihak-pihak yang bersangkutan, kita sudah siap. Tahapan yang paling kita antisipasi dari jauh-jauh hari soal cuaca yang ekstrim. Ketika kita turun ke kecamatan, ke desa ataupun ke wilayah-wilayah yang jauh dari kota kabupaten, itu kita sulit memprediksikan apa yang akan terjadi sepanjang perjalanan, sehingga kita sudah siap nih. Misalnya terjadi hujan, terjadi angin dan lain-lain, kita sudah siap. Itu terutama nanti ketika ada logistik pemilu dan pemilihan sudah tiba, bagaimana kita menyiapkan itu semua supaya kendala yang ada bisa teratasi. Makanya semua pihak kita harapkan untuk berperan aktif untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak 2024. Teman pemilih, itulah tadi kendala yang dihadapi dan antisipasi. Jadi tadi Ibu Ketua sampaikan tidak ada kendala yang tidak ada solusi. Jadi KPU ND sudah mempersiapkan itu semua. Nah, kira-kira nih Ibu Ketua, dari semua tahapan nih penyelenggaraan pemilu, tahapan mana yang paling krusial yang dihadapi oleh KPU ND sendiri? Baik, teman pemilih, bulan Februari adalah bulan hujan ya. Jadi tanggal 14 Februari 2024 bisa jadi akan hujan sepanjang bulan itu, ataupun bulan Januari juga hujan. Nah, tahapan paling krusial adalah yang pertama tahapan pengelolaan logistik. Karena apa? Karena logistik itu ada berbagai jenis dan pencetakannya
Pencetakannya tidak dilakukan di dalam kabupaten, dia dicetak di luar kabupaten dan bisa terjadi di provinsi yang lain. Provinsi yang lain, kalau dia cetaknya tidak sesuai waktu yang sudah ditentukan, lalu bagaimana proses pengiriman sampai tiba di Kabupaten Ende? Logistik yang tiba kita tidak langsung distribusi, kita sortir dulu. Kerjanya sortir ini misalnya satu kardus besar isinya 1000 lembar surat suara atau 500 lembar surat suara, kita ambil setiap lembar, dibuka, dicek dulu, jangan sampai cetakannya kabur, tintanya melantas, ada surat suara yang sudah sobek dan lain-lain. Itu yang kita sortir. Kalau yang bagus itu seperti yang selama 2019, 2014, 2018 yang pemilih terima dari KPPS, itu yang hasil sortirnya kita. Kalau yang tidak bisa dipakai, itu kita tidak distribusikan. Nah, waktu itu butuh cukup lama. Selain surat suara ada banyak formulir yang harus kita sortir. Jadi kalau pengirimannya terlambat, jelas kita membutuhkan waktu, tenaga, dan kesiapan kita yang harus lebih besar, lebih banyak, lebih kuat untuk mengejar waktu. Sortir tidak bisa misalnya tunda sampai yang harusnya selesai hari ini kita tunda sampai 2 hari ke depan, tidak bisa begitu. Nah, syukurnya selama ini H-1 seluruh logistik untuk pemilu sudah tiba di TPS. Jadi itu tadi yang saya bilang, ada persoalan tapi selalu ada solusi. Lalu hal yang lain ketika kita mengirimkan logistik dari kota Ende, dari kota ini ke kecamatan-kecamatan, itu bisa lancar. Tetapi ada kecamatan yang menuju desa dan TPS harus langgar laut, langgar kali. Nah, kita berharap ketika menyeberang lautan itu gelombang tidak tinggi dan ada alat transportasi yang bisa menuju ke sana. Tapi kalau gelombang tinggi, bagaimana kita menyeberang? Siapa tahu ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di perjalanan. Nah, itu yang menurut kita itu tahapan-tahapan yang sangat berat, yang sangat krusial, yang harus kita pertimbangkan secara baik ketika memasuki tahapan itu. Nah, itu kekuatan kita adalah personil kita dari penyelenggara di tingkat kecamatan, desa, dan juga di TPS. Kita berharap hari-hari menjelang padatnya kegiatan harus memperhatikan asupan gizi di pola makan dan di pola minum kita semua, terutama teman-teman penyelenggara. Dipastikan bahwa kebutuhan gizi kita terpenuhi, minum vitamin, makan makanan yang sehat. Lalu ketika merasa sudah kurang enak badan, sebaiknya langsung mengunjungi fasilitas kesehatan. Itu yang kita harapkan. Yang lain bahwa semua kita menginginkan hal-hal yang baik dan yang sehat. Ketika itu terjadi, kita harus mengantisipasi dari jauh-jauh hari. Nah, yang lainnya adalah kita akan berkoordinasi secara institusi dengan lembaga kesehatan untuk bagaimana menangani penyelenggara kita ketika mengalami gejala-gejala yang sakit. Nah, teman pemilih sudah mendengarkan sendiri bagaimana kiat-kiat antisipasi yang akan dipersiapkan oleh KPU Nd bagi teman pemilih. Ini sekalian promosi Ibu Ketua ya, bagi teman pemilih yang ingin menjadi penyelenggara ya harus jaga kesehatan. Betul gitu ya Ibu Ketua. Iya. Nah, Ibu Ketua, apa harapannya nih, harapan KPU Nd dalam menyelenggarakan atau menyukseskan pemilu dan pemilihan nanti, Ibu Ketua? Ya, teman pemilih, harapan sangat besar dan banyak. Yang pertama, kita mengharapkan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 dan pemilihan serentak 2024 itu sukses. Yang kedua, partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan di 2024 itu tinggi. Kalau di 2019 yang lalu pemilunya partisipasi pemilih kita 85%. Itu melampaui target nasional. Nah, kita berharap di pemilu serentak 2024 partisipasi kita bila perlu di atas angka 85. Begitupun dengan pemilihan. Harapan berikut terhadap semua stakeholder. Yang pertama, pemerintah daerah. Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende yang begitu responsif terhadap semua
hasil komunikasi koordinasi dari KPU sebagai penyelenggara. Yang kedua, kita berharap kepada masyarakat Kabupaten Ende untuk mendukung penuh setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di 2024. Berikut harapan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan juga organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan juga pers, TNI dan Polri. Singkatnya, semua komponen yang ada di Kabupaten Ende untuk sama-sama dengan penyelenggara pemilu kita melangkah bersama seiring sejalan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024 dan pemilihan serentak 2024. Juga kepada sesama penyelenggara Bawaslu. Teman pemilih, saya bercerita sedikit bahwa di Indonesia lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan serentak itu ada 3. Itu Komisi Pemilihan Umum ya, yang disingkat KPU, berada di nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Lembaga yang kedua adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum, itu disingkat Bawaslu, adanya di nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau disingkat DKPP. Dia berada di Jakarta. Di provinsi itu dia memilih orang-orang untuk membantu ketika penyelenggara pemilu maupun masyarakat dan juga peserta pemilu, misalnya terkait masalah kode etika itu diselesaikan, diurus oleh lembaga yang namanya DKPP. Sedikit Ibu host yang cantik, harapan yang saya menambahkan sedikit harapan itu kepada peserta pemilu ya, peserta pemilu dan juga peserta pemilihan, peserta pemilu baik yang partai politik maupun pasangan calon dan juga calon perseorangan, itu untuk sama-sama kita berusaha mensukseskan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, melaksanakan setiap tahapan kebutuhan-kebutuhan sebagai peserta pemilu diselesaikan di waktu-waktu yang diberikan, jangan sampai di-injury time sehingga tidak terlalu kita seperti dikejar-kejar waktu dan lain-lain. Jadi semua komponen yang ada di kabupaten ini kita berharap semuanya satu langkah dengan tujuan yang sama untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Baik, terima kasih Bu Ketua. Harapannya sangat terperinci Bu Ketua ya, untuk stakeholder, untuk masyarakat. Terima kasih Bu Ketua. Teman pemilih dapat menyaksikan video obrolan pemilu dan demokrasi ini di kanal YouTube KPU Ende. Untuk itu kami memohon dukungannya dengan like, komen, share, dan subscribe kanal YouTube KPU Ende. KPU Ende juga memiliki media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter. Itu teman pemilih dapat memfollow, media sosial KPU Ende. Terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah.